Berawal dari keluhan tumpukan sampah, warga desa Talunobo, Wonosobo, Jawa Tengah mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Olahan sampah plastik menjadi BBM ini dapat menghidupkan mesin diesel. Berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, warga desa Talunombo, Kecamatan Sapuran dapat tersenyum bahagia lantaran tidak lagi kerepotan dalam menangani persoalan sampah setiap harinya. Kepala Desa Talunombo Badarudin mengatakan ide pembuatan tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3T ini berawal dari susahnya pengelolaan sampah plastik di desa. Sehingga tumpukan sampah dari hasil limbah rumah tangga ini kemudian dimanfaatkan untuk diubah menjadi BBM. Plastik-plastik ini kita dapatkan dari limbah masyarakat yang membuang ke TPS 3R ini, nanti kita pilih, kita sortir untuk kita jadikan bahan bakar BBM. Teknik pengelolaan sampah menjadi BBM ini juga menggunakan alat pengolah sampah yang dijuluki Pyrolysis Gen 5. Pertama, sampah yang sudah dikumpulkan ini dipilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian sampah plastik yang sudah terpilah ini dimasukkan ke dalam alat pengolah Pyrolysis Gen 5. Dalam melakukan pembakaran, diperlukan waktu sekitar 12 jam hingga tetesan dari cairan BBM tersebut benar-benar habis. Itu menaikkan suhu dulu sampai 100 derajat, baru plastik pertama itu dimasukkan sekitar 10 kilo. Setelah itu tunggu sampai suhu naik lagi sampai 100 lagi, baru dimasukkan yang tahap kedua yaitu 15 kilo. Setelah itu suhu dinaikkan lagi sampai 125, yang terakhir itu bisa 25 kilo bisa dimasukkan sekaligus. Untuk mencapai hasil yang dicapai itu kira-kira suhu nyampe 200 derajat itu baru mengalir BBM. Dari 50 kg sampah plastik yang diolah dapat menghasilkan 45 liter BBM solar. Dan saat ini hasil dari BBM ini digunakan oleh pemerintah setempat untuk menghidupkan alat-alat di TPS 3R serta traktor dan diesel penggiling padi yang digunakan oleh petani. Selain dapat membantu petani dan masyarakat setempat, diharapkan dengan adanya pengolahan sampah plastik menjadi minyak BBM solar ini mampu mengatasi pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah ataupun air. Priyono Budi Santoso, Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, Mirsa, tadi di Wonosobo ini ada inovasi yang dilakukan oleh warga di sana karena banyaknya sekali sampah plastik dan akhirnya dilakukan inovasi untuk membuat sampah plastik ini menjadi dengan bahan bakar. Nah, kita akan membahas, pemirsa, mengenai hal ini. Sudah tersambung melalui sambungan telekonferensi bersama dengan pengamat energi sekaligus guru besar Universitas Indonesia serta Rektor Institut Teknologi PLN, Iwa Garnia di Jakarta. Selamat sore, Pak Iwa. Selamat siang maksud kami, Pak Iwa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Iwa, ini di Wonosobo ada inovasi mengubah sampah plastik menjadi minyak diesel. Nah, ini menurut Anda inovasinya seperti apa? Dan bagaimana pengolahan sampah plastik ini nanti juga bisa dijual secara komersil? Ya, baik, saya kira inovasi ini sangat baik ya. Di mana situasi dunia untuk BBM ini kan agak kurang menentu ke depannya dengan adanya perang baik Ukraina, Rusia, dan kemudian juga situasi Palestina dan Israel ini akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasti saya yakin. Dan Indonesia berdampak karena Indonesia menjadi net zero import dari BBM ini. Sehingga inovasi ini menjadi sangat penting buat bangsa ini untuk menuju ke mandirian energi, khususnya di BBM ini. Perlu disampaikan bahwa sampah plastik Indonesia ini termasuk sampah itu, kontribusi sampah kita ini nomor 2 di dunia. Jadi satu sisi ini menjadi masalah, sampah ini menjadi masalah. Satu sisi ternyata kalau kita konversi inovasi ini kita bisa lanjutkan lebih ke skala yang massal dan untuk kebutuhan BBM dalam negeri, saya kira ini sangat bagus. Ingat bahwa saat ini jumlahnya bisa mencapai 182,7 miliar per tahun sampah plastik ini,
Dan itu setara dengan 1.278.900 ton per tahun, bayangkan. Kurang lebih 60 juta ton. Ini adalah satu sisi ini masalah, satu sisi kalau kita lakukan kita recycle jadi BBM ini, saya kira ini ada suatu hal yang harus ditindaklanjuti dan disupport oleh pemerintah. Tapi recycle BBM dari minyak ini, apakah hanya memang bisa digunakan untuk diesel saja atau juga mungkin hingga nanti diperbarui atau diinovasikan kembali juga bisa jadi bahan bakar untuk kendaraan, Pak Iwa? Ya, untuk sementara memang teknologinya masih mengarah untuk solar ya. Tapi saya kira dengan perkembangan teknologi dimungkinkan untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, tadi kan sampah Indonesia per tahun ada 182 miliar, sungguh sangat angka yang sangat tinggi seperti itu. Nah, bagaimana kemudian memanfaatkan ini dan juga menggerakkan warga SDM-nya untuk membuat ini menjadi peluang ekonomi bagi warga-warga di daerah, Pak Iwa? Ya, begini, masalahnya sekarang sampah ini di mana yang ada. Mau tidak mau memang sampah ini terbanyak itu adalah ada di kota-kota besar, karena sampah ini munculnya dari baik dari rumah tangga, industri, komersial dan lain sebagainya, itu adalah lebih banyak secara volumenya dalam banyak kota. Sehingga potensinya harusnya ada di kota besar. Nah, kalau ini sepakat bahwa pemerintah mensupport untuk ini dikembangkan menjadi dikonversi menjadi BBM, maka harus dibangun ekosistem. Mulai dari pengumpulan sampah, kita tahu pasti bahwa sampah ini kalau kita mulai dari rumah tangga ada TPA-nya sampai ke TPA yang berikutnya di pengumpulan sampah yang di ujungnya. Nah, disinilah peran pemerintah. Maksud saya peran pemerintah ini bisa mulai dari kelurahan, kecamatan sampai barangkali ke gubernur untuk membuat satu kebijakan bahwa pemilahan sampah ini ya, dipusatkan, artinya di supervisi atau lebih tepat oleh pemerintah itu, maksud saya sekali lagi dibangun ekosistemnya sehingga pengumpulan sampah ini nanti terpusat, dan ini saya kira kalau terpusatnya akan lebih mudah mengkonversinya sehingga diharapkan harganya bisa murah. Dan yang paling penting adalah keberlanjutannya yang sangat penting. Keberlanjutan ini tergantung juga daripada sumber sampahnya sendiri. Dan percayalah bahwa sampai saya kira masih ke depan ini sampah plastik ini masih menjadi suatu hal yang momok lah bagi masyarakat dan khususnya bagi pengguna lingkungan. Dan inilah bahwa ada solusi seperti ini yang harus kita kembangkan. Kira itu, Mas. Solusinya sudah ada, tapi pemerintah campur tangannya sudah sejauh apa, Pak Iwa, terhadap inovasi ini? Saya melihatnya masih, artinya bahwa usaha-usaha ini adalah inisiatif masyarakat tertentu saja, belum dilakukan suatu bahasa saya namanya dibangun ekosistem, dan disitulah peran pemerintah tersebut. Nah, karena ini kan masih dari sistem di masyarakat, bagaimana juga komunikasinya nanti dengan pihak Pertamina yang saat ini memang secara resmi mengelola bahan bakar minyak di Indonesia. Seperti apa baiknya ke depannya nantinya, Pak Iwa? Ya, kalau ini yang tadi saya katakan ekosistem sudah terbentuk, kemudian bahwa volume konversi ini cukup besar, berarti harus ada off-taker-nya. Taker ini sebaiknya memang adalah Pertamina menjadi bagian daripada off-taker tersebut. Jadi jangan sampai masyarakat langsung menjual kepada masyarakat ya, atau konsumen langsung ya. Jadi ada off-taker-nya. Dalam hal ini adalah agar dijaga quality. Jadi ada quality control-nya, ada standarnya, karena bagaimanapun juga ini adalah bahan bakar yang bahaya, sehingga harus ada standarnya. Dan saya harap Pertamina akan menjadi, bahasa saya, off-taker dan menjual kepada konsumen. Itulah dibangun ekosistem yang saya maksud.
Baik, kita harapkan semoga pemerintah bisa segera turun tangan untuk mengatasi hal ini sehingga tadi bisa membantu warga juga untuk mengkomersilkan ini dan juga bisa bekerja sama dengan Pertamina supaya potensi dari sampah di Indonesia ini bisa dikembangkan dan menjadikan hal positif. Terima kasih Pak Iwa Garniwa telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang.